Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Teman-teman ini sudah tahu belum kegiatannya apa? Kok kumpul di sini? Belum tahu ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin masnya mungkin. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini kita berdoa. Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang. Maka hari itu bolehlah kita perkenalan terlebih dahulu nih. Mulai dari mbaknya mungkin. Saya Adina. Oke, Mbak Adina. Nama saya Inka. Mbak Inka. Saya Adina. Mbak Adina. Saya Karina. Mbak Karina. Saya Zaki. Mas Zaki. Oke, bagus sekali. Baik, kita langsung saja memasuki layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini sudah tahu apa belum apa itu bimbingan kelompok? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok itu sebuah layanan yang diberikan kepada sekelompok orang. Jadi sekelompok orang ada 4 sampai 6 orang untuk membuat keputusan dalam dinamika kelompok. Jadi nanti kita belajar bersama-sama tetap memanfaatkan dinamika kelompok dalam kegiatan ini seperti itu. Baik, topik dari bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi bukan solusi. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok sendiri yakni memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada teman-teman bahwasanya dari topik itu bisa dicegah, melakukan pencegahan seperti itu. Baik, di sini ada yang sudah tahu apa belum apa itu prokrastinasi? Oke, belum. Baik, sebelum memulai lebih lanjut, kita coba tonton filmnya video ini terlebih dahulu biar tahu apa itu prokrastinasi. Sudah kelihatan semua apa belum? Oke, baik. Mungkin dari video ini apa yang bisa didapatkan? Apa itu prokrastinasi? Ada yang tahu? Menunda tugas. Bagus, mudah sekali menunda tugas. Itu mbaknya berpendapat seperti itu. Oke, baik. Kegiatan prokrastinasi ini yakni yang berarti itu menunda-nunda tugas. Jadi kalau misalnya mbak-mbak ini menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan
walaupun mengetahui bahwa penundaannya itu menghasilkan dampak buruk, tapi tetap dilakukan. Pernah nggak kalian itu menunda-nunda tugas? Mungkin saat itu ada deadline di hari ini jam 12, terus kamu belum mengerjakan, nanti ya besok aja. Apakah kalian sudah pernah mengalaminya? Sering. Nah, sering ya malahan ya. Terus gimana dampak dari prokrastinasi itu sendiri? Atau mungkin jadi kedadapan atau gimana? Kerjaan kurang maksimal. Oke, bagus. Terus mungkin mendapatkan nilai jelek. Terus tergesa-gesa itu saja. Terus tergesa-gesa juga Mbak Arina. Oke, jadi dalam prokrastinasi ini memiliki dampak buruk, beberapa dampak buruk tadi. Jadi tergesa-gesa, terus dari Mas Zaki sendiri buru-buru juga mendapatkan nilai yang jelek seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri penundaan tugas atau yang disebut dengan prokrastinasi itu ada penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi, terus adanya keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal lain yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan, terus kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja melakukan aktivitas lain seperti itu. Nah, adapun jenis prokrastinasi itu sendiri, yang pertama itu prokrastinasi aktif. Apa itu prokrastinasi aktif? Nah, prokrastinasi aktif itu dimana tipe perilaku yang cocok untuk yang biasanya itu lebih mudah ditemukan di sekitar kita. Misalnya dalam pengumpulan deadline-nya mepet nih, karena merasa lebih termotivasi dan juga tertantang. Jadi mereka pikirkan itu nggak apa-apa aku nanti mengerjakan mepet deadline, tapi karena saya itu merasa tertantang, lebih penak mikir gitu loh, jadi lebih enak mikirnya. Jadi mereka memutuskan untuk mengerjakan mepet deadline. Itu dinamakan dengan prokrastinasi aktif. Kemudian ada prokrastinasi pasif. Nah, prokrastinasi pasif itu berbeda dengan yang aktif tadi. Yang pasif itu contohnya penundaan itu muncul karena individu yang bersangkutan itu mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan maupun kesulitan dalam melakukan tugasnya. Jadi kalau misalnya nih Mbak Arjuna ini memiliki tugas, nah sudah mengerjakan nih, sudah membuka laptop, sudah mengerjakan. Nah ternyata ada kesulitan, terus ditinggalkan. Nah itu namanya prokrastinasi pasif. Kalau di sini ada yang tahu nggak nih penyebab dari prokrastinasi itu apa? Penyebabnya mungkin yang pernah Anda rasakan saat ini, penyebab dari prokrastinasi. Yang kok aku prokrastinasi, yang kok aku menunda-nunda tugas gitu. Mungkin dari Mbaknya, karenanya apa gitu? Tugas saya susah. Tugasnya kesulitan dalam tugas tadi, Mbak Karina. Malas, ketimbun malas. Terus Mas lagi? Saya sendiri lebih enak main handphone daripada mengerjakan tugas. Oke, lebih memilih main handphone daripada mengerjakan tugasnya. Terus Mbak Inka? Tapi ada kegiatan yang lebih menarik daripada jadi saya tergiur untuk melihat. Oke, lebih tergiur dari kegiatan lain daripada mengerjakan tugas. Nah, banyak sekali penyebab dari prokrastinasi itu sendiri. Salah satunya itu tadi sudah disebutkan teman-teman tadi. Nah nanti kan dari penyebab itu memunculkan kalian itu menunda-nunda tugas itu tadi. Terus ada pun sudah pernah atau belum di sini yang sudah melakukan cara mengatasi prokrastinasi itu sendiri? Apakah ada yang sudah pernah mencoba melakukannya? Bisa sharing-kan. Ini Mas Zaki sudah pernah apa belum? Mungkin saya pernah, mungkin saya terlalu gimana ya, nggak mood nugas, saya pakai tugas
tahu HP selalu memegang HP gitu loh. Nah, kamu harus selalu memprioritaskan antara ini baik apa buruknya, jadi bisa memilah dan memilih. Selanjutnya ada mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk menjalankan tugas secara konsisten. Jadi dijadwal dalam sehari itu untuk main HP-nya sekitar berapa menit per hari saja, terus mengerjakan tugasnya seberapa, seperti itu gitu. Baik, sebelumnya kita bermain terlebih dahulu. Ibu memiliki permainan yang namanya truth or dare. Nah, nanti kita spin, nanti kalau mendapatkan truth bisa mengambil ini, bisa menjawab sesuai dengan kejujurannya mas dan mbaknya. Kalau mendapatkan dare bisa mendapatkan tantangan. Jadi di sini berisi tantangan-tantangan yang harus dilakukan oleh mas dan mbaknya ini. Sudah siap? Oke, baik. Mulai dari mana nih? Kira-kira Mbak Adina mungkin kita spin dulu. Oke, spin dulu. Di tengah. Mungkin. Mbak Adina mengambil truth, berarti mengambil di kotak yang ini. Bisa dibuka, terus dibacakan. Apa kebiasaan kecil selalu muncul tepat sebelum kamu meninggal? Apa kebiasaan kecilmu? Mungkin pas kamu mau mengerjakan tugas nih, terus ada kebiasaan kecil enggak yang malah membuat kamu, nah itu apa, sebutkan? Kayak rasa malas, kayak pengen main HP. Oke, tetap HP ya berarti yang dipegang. Oke, bagus sekali. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Inka bisa spin. Berarti mengambil satu kertas tantangan yang ini. Pilih satu teman sebagai saksi targetmu hari ini untuk tidak meninggal tugas. Siapa yang di antara teman-teman ini kamu harus memilih siapa yang menjadi saksi. Oke. Berarti Mbak Kalisa ini harus menjadi saksinya Mbak Inka. Pokoknya kalau Mbak Inka menunda-nunda tugas, berarti Mbak Agnia ini harus bisa memberitahu seperti itu. Baik, langsung saja terus. Dapat truth di kotak. Kalau kamu merasa tugas ini tidak sempurna, apa yang kamu takutkan? Mendapat nilai yang jelek, terus disuruh mulai. Oke, sudah tahu ya berarti kalau kamu ketakutan kalau itu tadi, berarti takutnya nilainya jelek terus disuruh mengulang lagi. Apakah ingin tetap dilanjutkan untuk menunda-nunda tugas Mbaknya? Ya, tidak. Selanjutnya Mbak Karina. Oke, dapat deh, dapat tantangan. Saat mengambil satu kertas tantangan. Aku berjanji mulai sekarang atau sukses nanti. Keputusan cepat pilih mulai sekarang atau sukses nanti. Pilih yang mana? Pilih. Mulai sekarang. Oke, baik. Alasannya apa? Kalau boleh tahu kalau mulai sekarang? Kalau bisa memperbaiki lagi. Oke, berarti Mbak Karina ini sudah berjanji untuk memilih mulai dari sekarang, jadi tidak boleh menunda-nunda tugas lagi. Baik, Mas Zaki nih.
bacakan tuh kotak yang kotak ini. Bacakan. Menurutmu pikiran nanti saja pasti lebih siap, pada itu benar adanya tidak. Karena kalau menunda-nunda itu bukan lebih maksimal, tetapi lebih dituntut untuk selesai begitu. Bagus sekali. Jadi kan kalau kamu menunda-nunda, berarti pekerjaan kamu itu bukan yang sesuai yang diharapkan gitu. Jadi yang penting selesai gitu aja. Bagus, pintar sekali. Baik, kelihatannya masih sangat tegang nih teman-teman nih. Kalau gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu, kita sambung kata, kita fokuskan lagi, nanti kita lanjut bermain lagi seperti itu. Mungkin kita mulai sambung kata, nanti bisa disambung-sambung ya. Yang penting nyambung gitu. Balon, ku pegang, erat, ada dua, berwarna-warni, seperti pelangi yang indah, yang muncul sore hari. Kemudian bilang, Karena hujan datang. tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan permainan lagi atau bagaimana? Atau nonton film tentang prokrastinasi dulu. Kita nanti ada membuat mind mapping juga. Jadi sebelumnya kita mas-mas mbak-mbaknya ini sudah pernah mengatasi sudah tahu apa belum cara mengatasi prokrastinasi itu sendiri? Belum. Nah, salah satunya itu yakni membuat mind mapping. Jadi kayak membuat jurnal gitu, kegiatanmu hari ini apa dan sebagainya. Seperti ini. Membuat mind mapping. Sudah pernah tahu mind mapping itu apa? Oke, bentar ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Kita main lagi aja ya kalau gitu. Kita coba main lagi grup adanya. Monggo silahkan. Nanti teman-teman juga menanggapi dari pertanyaannya dari Mbak Adina ini ya. Jadi teman-teman disiapkan untuk saling menanggapi satu sama lain seperti itu. Apa bukti nyata bahwa kamu tidak mampu mengerjakan tugas ini sekarang? Apa bukti nyata? Kenapa kok kamu tidak bisa mengerjakan tugas saat ini juga? Karena ada kegiatan yang sekarang juga. Oke, kegiatan itu kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, kayak apa itu mengikuti lomba. Oke, berarti ada kegiatan positifnya. Ya. Kalau selain itu mungkin selain ada kegiatan positifnya itu, apakah Mbak Adina ini sering menunda-nunda juga? Biasanya. Terus apa pemicunya? Atau semua juga karena ada lomba gitu? Ya. Atau Karena masih kayak merasa malas gitu. Oke, merasa malas. Mungkin teman-teman apakah juga merasakan seperti yang dialami Mbak Adina ini? Iya, oke, bagus sekali. Baik, lanjut.
juga jadi motivator dadakan, kasih satu kalimat nanti nunda ke teman-teman. Ya, coba kamu jadi seorang motivator kayak Najwa Shihab, seolah-olah kamu itu tidak bisa menunda-nunda tugas lagi. Gimana? Biar teman-teman bisa termotivasi. Jadi jangan menunda-nunda tugas atau jadi jangan menunda-nunda tugas untuk agar mendapatkan nilai yang baik. Oke, bagus sekali. Dengarkan teman-teman, katanya Mbak Inka ini kita tidak boleh menunda-nunda tugas karena biar nilainya baik. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya Mbak Agnia nih. Bisa langsung. Dapat apa? Oke, mengambil satu pertanyaan dari Pilih teman, tanyakan dan tulis ceritakan tugas yang sering ditunda. siapa yang ingin kamu pilih. Mbak Karina nih, suruh cerita nih sama Mbak Agnia, kenapa kok kamu sering menunda tugas, coba diceritakan. Karena tugasnya terlalu sulit, nggak bisa mengerjakan, sama rasa malas untuk mencari solusi jawabannya. Oke, bagus sekali Mbak. Berarti Mbak Karina ini merasa kesulitan, jadi wis biarkan gak bisa dikerjakan seperti itu. Baik, langsung saja terus Mbak Karina. Dapat terus. Apa dampak menunda ini untuk dirimu besok atau minggu depan? Apa dampaknya kamu menunda? Akan mendapatkan nilai yang jelek, terus tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Oke, bagus sekali. Jadi menurutnya Mbak Karina ini dampak dari prokrastinasi itu tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjang lebih tinggi, terus dan mendapatkan nilai yang jelek. Mungkin dari teman-teman dampak buruknya yang sudah pernah dirasakan, mungkin dari Mas Zaki. Kemarin itu karena tidak selesai dengan Oke, lain dulu karena tidak selesai mengerjakan tugas. Terus Mbak Agnia Menjadi kebiasaan. menjadi kebiasaan. Terus Hasilnya hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. tidak sesuai yang diinginkan. Mbak. Saudara tidak. Oke, baik. Sudah tahu ya dampak dari prokrastinasi itu sendiri sangat kejam sekali. Jadi teman-teman jangan sering menunda-nunda tugas seperti itu. Baik. Siapa yang belum tadi? Iya. Sekali lagi terus kita ibu kasih tugas yaitu buat mind mapping. Terus mengambil dari kotak perut. Coba ceritakan apa perasaan yang muncul sebelum kamu memutuskan berbicara. Ceritakan apa perasaan yang muncul sebelum kamu memutuskan untuk menunda tugas. menunda tugas. Jadi perasaan yang muncul ketika saya menunda tugas yaitu lebih saya selalu berpikiran apa yang dulu enak. Jadi intinya saya cari yang enak dahulu, nanti kalau tugas nanti kalau udah mood gitu, akhirnya kalau mengkaji lain baru dikerjakan sehingga menjadikan kerjaan seperti yang maksudnya. Oke, bagus sekali. Sudah tahu ya teman-teman di sini apa itu dampaknya, apa itu prokrastinasi, mulai dari apa itu prokrastinasi, terus jenis-jenisnya apa, terus dampak buruknya apa, cara mengatasinya bagaimana, sudah
Setelah ini ibu beri tugas untuk membuat mind mapping. Nah, nanti sebelum mengerjakan mind mapping, nanti mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu di sini. Terus mengerjakan mind mapping sebisanya teman-teman aja. Seperti itu. Bawa pulpen semua? Wah, Saya ambilkan dulu Pak. Sebentar. Coba dituliskan, dikerjakan sebisanya aja. Ibu beri waktu 10 menit, dikerjakan sebisanya.
tugasnya Mbak Ardina nih, yang apa yang sering membuat kamu menunda tugas atau pekerjaan sekolah? Nah, dari Mbak Ardina sendiri, yang membuatnya sering menunda tugas itu munculnya rasa malas yang ada di dalam dirinya Mbak Ardina, serta adanya kegiatan sekolah yang padat diikuti. Jadi Mbak Ardina ini ketimpa malas daripada mengerjakan tugas tadi. Setiap mengerjakan tugas selalu timpa malas seperti itu. Terus perasaannya Mbak Ardina itu tidak bisa mengoptimalkan waktu dengan baik, terus menjadi tergesa-gesa. Terus akibatnya mendapatkan nilai yang menurun seperti itu. Baik, proses konseling kelompok bimbingan kelompok kali ini bisa kita akhiri. Mohon maaf apabila Ibu dalam proses mendampingi kalian ada kesalahan. Sebelumnya Ibu ingin menyimpulkan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, yakni yang pertama tadi prokrastinasi. Kita tidak boleh menunda-nunda tugas. Jadi sebisa mungkin kita bisa membagi waktu dengan baik, terus bisa mengerjakan tepat waktu, tidak mepet deadline seperti itu. Jadi bisa mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal, jadi bisa mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu. Mungkin tadi teman-teman juga menyebutkan dampak-dampaknya dari prokrastinasi, dampak buruknya sudah tahu, terus penyebabnya seperti apa sudah tahu, terus cara mengatasinya tadi mulai dari membuat mind mapping seperti ini, terus membuat journaling, terus membiasakan diri belajar secara konsisten, membagi waktu, terus membagi yang kegiatan yang lebih prioritas itu yang mana, yang enggak itu yang mana, semua sudah tahu seperti itu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Mas Zaki? Mungkin tidak. Tidak, Mbak Punya mungkin? Mungkin satu aja pertanyaan untuk Ibu. Mbak Inka mungkin ada yang ditanyakan dalam proses bimbingan kelompok kali ini. Mbak Ardina? Tidak ada. Mbak Karina juga tidak ada yang ditanyakan. Ini saya harus aja. Ini kan rata-rata teman pasti malas karena main HP. Nah itu gimana Bu cara mengatasinya supaya tugasnya juga tidak terlibur atau ditunda? Oke, bagus sekali. Mas Zaki ini masih bingung terkait dengan cara biar gak ke distract HP, biar tidak menunda-nunda tugas lagi. Ini saya kembalikan ke teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang ingin memberikan tanggapan Mas Zaki? Seperti memprioritaskan mana yang baik untuk kita. Oke, bagus sekali. Benar sekali Mbak Inka. Jadi bagaimana kita bisa membagi waktu dengan baik, mana yang lebih prioritas, mana yang enggak. Jadi kita bisa memilih dan memilah dengan baik. Seperti itu ya Mas Nahwa. Baik, sudah layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu selama mendampingi kalian ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, sebelum kita tutup, kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita tutup dengan doa pula. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah, proses bimbingan kelompok kali ini sudah dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk sudah berkenan hadir dalam